warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan-limpahan rahmatnya sehingga meskipun Indonesia saat ini masih dilanda pandemi ya. Sekarang ada berapa ya yang kena pandemi? Hampir 1 juta ya? Apa ada lebih? Nggak tahu bang, banyak banget. Banyak bang. Iya. Tapi di sini teman-teman ada yang kena COVID? Nggak ada kan? Alhamdulillah ya. Berarti Allah masih memberikan kita nikmat kesehatannya, kemudian nikmat imannya, nikmat sehatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menuntut ilmu gitu. Bahkan di sini yang lebih parah kalau teman-teman nanti main ke Uighur, ke India. India sekarang sedang lagi gencar-gencarnya untuk menghapuskan nilai-nilai Islam gitu. Bahkan orang-orang yang memeluk agama Islam di India itu udah mulai tidak dianggap. Nah, terus kemudian kalau di Uighur itu lebih sadis lagi. Nah, tapi alhamdulillah teman-teman masih di Indonesia ya. Masih bisa aman ya untuk memeluk agama Islam. Ya cuma di sinilah teman-teman harus lebih banyak untuk membaca, terus kemudian teman-teman harus lebih banyak untuk mendengarkan informasi gitu. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita tuturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta saudaranya, kerabatnya, dan kita umatnya insya Allah selalu istiqomah dalam rangka menegakkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, ini kan Ana masih belum tahu ya nama-namanya ya, nama-nama yang baru hadir ya. Boleh mungkin dituliskan dulu di kolom chatnya nama, kelas, sama ini jurusan IPA IPS-nya. Kalau perlu sama usianya deh. Boleh ya? Biar sekalian taruh. 2 menit cukup? Dua menit ya? Dituliskan nama, kelas, sama usianya. Mungkin di kolom chatnya aja. Anda usia nggak usah, nggak apa-apa bang. Ya, ditulis aja nggak apa-apa. Biar sekalian ini. Usia itu tidak menjadi sebuah masalah sih sebenarnya. Karena pun kalau teman-teman di S1 itu ada yang umurnya sampai 34 tahun. Jadi tidak menjadi masalah untuk belajar. Berarti Cuma Anda bang, nggak apa-apa bang. Ya udah, tulis nama sama kelasnya aja nggak apa di kolom chat. Biar Ana juga bisa kenal. 2 menit ya. Masya Allah ada Muhammad Saleh. Monggo ditunggu teman-teman yang lain tulisan chatnya. Oke, ada Muhammad Andika Satrio. Ini Andika Satrio kelas berapa? 10 MIPA 2 ya? Muhammad Andika Satrio, ada Muhammad Saleh. Ada Safa Nur Sabila. Salsabila. Ada Erlangga. Oh Erlang kelas 12 IPS ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa. Ada Rahmat Taufik Deniarto. Ada Farhan Canda. Ada Cindy. Ada Raisa. Ada berapa orang sih? 15 ya? Ini 1, 2, Masya Allah ya. Ada Cindy. Oh, Cindy kelas 12 di kelas 3. Ada Alif. Masya Allah ya. Ada Alif. Ada Alif 11 MIPA 1. Oke, Masya Allah ya. Ini kelas 10-nya belum ada ya? Apa sedang sibuk ini? Ada Adriani 11 MIPA 2. Masya Allah ya, kelas 11 semua ya. Oke, sekarang sambil sambil ngejawab di kolom chatnya, coba dong tulisin buku favorit kalian. Apa buku apa aja, entah itu buku komik, entah itu buku buku fiksi,
buku puisi, nggak apa, tulis aja. Tulisin di bawahnya buku favorit kalian. Oke, ini dari Raisa buku Manga Miko. Ini komik ya? Manga Iya, komik. Miko. Oke. Oke, boleh teman-teman yang lain ditulisin lagi buku-buku favoritnya. Buku apa nih? Oh, ini judul bukunya nih, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Oke, boleh. Ada lagi. Ayo monggo ditulis buku-buku favoritnya. Terserah mau buku fiksi, buku komik, dan lain-lainnya. Ini dari Bang Elang. Novel Tensura, Muhammad Andika. Oh, novel. Insya Allah ya. Ada lagi. Ayo coba dituliskan. Kita sambil bereksplor di kolom chatnya. Novel. Ada lagi. Ini baru 3 nih. Teman-teman mungkin kalau yang suka sirah juga nggak apa-apa. Oh, siapa nih? Harusan Tomiyamura Kun. Oh, ini yang manga Jepang ya. Terus kemudian kisah kepemimpinan Amar Minas, Masya Allah. Oke. Ada lagi. Baru 4 nih. Karena juga baru dengar ada ini ya, apa namanya, buku manga. Masya Allah ya, wawasan baru. Terus ada novel Tensura. Widih, Masya Allah, siapa nih? Oh, Mong Pajar. Ada Tazkiyatun Nafs. Dari Mbak Cindy ada Berkerudung Awan Mendung. Karya Margate. Oh, ini novel ya? Oke, Masya Allah. Silakan ditambahkan lagi. Sudah? Ada lagi yang mau ditambahkan? Memetakan potensi unggulan aku ya, Bang Pajar. Memetakan potensi unggulan. Ini kayaknya anak-anak pendidikan ini. Memetakan potensi unggul anak. Masya Allah ya. Ayo teman-teman yang lain, kelas 11, kelas 12, mungkin ada yang suka baca buku ini nggak, tentang buku senam PTN mungkin? Yang kelas 12-nya. Sword Art Online, Mosoku Tensei. Wih, novel Jepang nih. Oke, sambil teman-teman nulis, ini kayaknya udah cukup ya. Udah banyak ya, Masya Allah ya, potensinya. Coba dong, apa namanya, tulisin kenapa teman-teman suka baca buku itu. Jurus cepat pintar MTK. Nah kan Bang Fajar nulisnya banyak tuh alasannya tuh Bang. Nggak apa-apa, ditulis, coba belajar untuk menulis secara singkat aja. Kenapa sih, apa namanya, kalian suka baca buku itu gitu? Dipersingkat aja kalau capek nulis gitu. Jadi biar Anda bisa baca nih. Karena menambah wawasan dari Mongo Education, Masya Allah. Menjadikan kita merdeka dalam berpikir. Wah, Masya Allah ya, menjadikan kita merdeka dalam berpikir. Mengubah mindset dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa. Bisa mengubah mindset dalam kehidupan.
Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan kenapa suka baca buku itu gitu? Nggak apa-apa, jelasin aja sejujur-jujurnya. Kayak Ana suka banget baca buku tentang apa namanya novel apa ya kemarin itu novel Ketika Mas Gaga Pergi karena itu dalam novelnya apa namanya menjelaskan tentang apa namanya tentang dakwah. Terus kemudian Ana suka baca ini tentang novel Trisamkok Tiga Kerajaan Cina. Itu ternyata diadopsi dari game ternyata itu. Baru tahu Ana. Jadi itu tentang 3 kerajaan, tentang dinasti warrior. Sampai sekarang Ana masih nyimpen bukunya itu. Oke, teman-teman ada lagi yang mau menambahkan kenapa teman-teman suka baca buku itu? Apa sih yang menarik dari buku-buku yang teman-teman baca gitu? Kenapa teman-teman suka dengan buku itu gitu? Monggo yang kelas 11-nya masih ditunggu, kelas 12-nya masih ditunggu. Oke, dari Bang Farhan. Bang Farhan kelas 11 IPS 2. Alasan baca buku Harrison Tamayarko adalah cara menjaga hubungan dengan sahabat. Oke. Mushoku Tensei mengajarkan supaya kita harus berani dalam menghadapi suatu masalah. Oke, menarik ya. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang kadang lari dalam masalah. Tapi it's okay. Selama buku itu apapun buku-buku yang teman-teman baca itu tidak pernah salah gitu. Yang salah adalah bagaimana cara kita untuk memahami persepsi dalam buku itu. Oke, teman-teman sambil nulis alasan, Ana mau menjelaskan sedikit. Nah, mungkin kalau teman-teman kenal sama beberapa tokoh, katakanlah tokoh kiri. Tokoh kiri itu tokoh-tokoh dari Barat. Orang-orang Barat itu hobinya itu baca tentang buku sejarah. Buku sejarahnya itu tentang apa namanya revolusi dari Perang Dunia Pertama. Dari Perang Dunia Pertama. Terus kemudian, dan mereka sangat membenci pada masa sebelum Perang Dunia Pertama. Kenapa? Karena dalam Perang Dunia Pertama itu, itulah terjadi revolusi besar-besaran dari Inggris, terus kemudian dari revolusi industri Prancis. Nah, disitulah mereka suka banget untuk membaca buku itu. Nah, disitulah mereka berpikir dan termotivasi untuk apa namanya melakukan apa ya namanya bahasanya untuk mengenal lebih jauh tentang negara mereka. Nah, soal Indonesia, kalau teman-teman mendengarkan apa namanya kata Indonesia, apa yang terlintas pertama kali di pikiran teman-teman tentang Indonesia? Boleh tulisin di kolom chatnya. Tentang kata Indonesia. Kita harus nggak ada. Kampung halaman. Insyaallah ya. Andika, alasan membaca Nafas Sura karena mengajarkan kita bahwa memiliki mimpi tanpa kekuatan hal yang konyol dan memiliki kekuatan tanpa mimpi itu merupakan hal yang sia-sia. Oke, insyaallah ya, menarik ya. Oke. Benar berarti kata dosen Ana. Jadi kata Dr. Idam bahwa apa namanya ketika orang itu tahu makna dalam sebuah buku, mereka akan tertarik gitu untuk membaca dan akan menjadikan buku itu sebagai favorit. Kalau mereka tidak memahami inti dari buku itu, tujuannya untuk apa, maka orang itu akan malas itu untuk membaca buku. Ya berarti ini ya. Dan ternyata survei Ana survei yang dari Ana lakukan itu membuktikan bahwa kata-kata dari Dr. Idam itu benar.
Insyaallah ya, dosen Ana. Barakallahu fiik. Tanah air, kampung halaman. Oke, ada lagi nggak sih kalau teman-teman kata-kata Indonesia itu apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Ini Bang Elang jawab kampung halaman. Bang, ini Monggo Education siapa ya? Raisa itu jawabnya negara kepulauan. Oke, kalau Bang Farhan itu jawabnya keberagaman budaya. Oke, Masya Allah ya. Tanah air. Ada lagi. Monggo ditunggu kolom tulisan di kolom chatnya. Negara Muslim terbesar, oke. Banyak suku dan budaya, oke. Namun tetap bisa bertoleransi, oke. Emang Indonesia bisa bertoleransi ya? Ana baca di dari dalam survei dunia itu ya sih Indonesia masuk dengan toleransi yang cukup tinggi. Tapi untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 ini dia cukup turun surveinya. Oke, dari Bang Muhammad Andika, ini tentang Nusantara. Apa itu Nusantara? Keberagaman budaya tentang Nusantara. Oke, ada lagi? Kalau yang teman-teman pikirkan dari negeri kita, Indonesia. Ada lagi yang mau menambahkan tentang apa yang dimaksud dengan Indonesia? Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman ketika mendengarkan kata nama Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang baik? Masya Allah. Oke. Ada lagi? Oke, jika nggak ada, ini sebatas pembuka ya, pembuka tentang materi. Tapi nanti sebelum Ana share screen materi, mungkin buat teman-teman boleh ya, kita sedikit melangkah, pikiran kita jadi tidak bukan untuk dalam posisi SMA, tapi cobalah teman-teman membayangkan ini sebagai seorang mahasiswa. Jadi nanti kita sedikit melompat, tapi nggak, bahasanya tetap ini kok. Bahasanya tetap Ana sesuaikan dengan bahasa teman-teman. Jadi hanya saja nanti fenomena yang kita lihat itu agak sedikit jauh. Tujuannya adalah agar teman-teman bisa sedikit mendapatkan gambaran gitu tentang urgensi dari literasi. Mengapa literasi itu harus ada? Oke, Ana izin share screen ya. Oke, kelihatan teman-teman? Share screen Ana? Kelihatan, Bang. Oke, bismillah. Ini tentang urgensi membaca. Sebenarnya gini, kalau kita melihat peta dalam negara dunia, oke, nggak apa-apa. Kalau kita melihat negara di dunia, Indonesia ini termasuk dalam negara yang cukup besar karena dia terdiri dari banyak banyak provinsi dan wilayahnya yang cukup luas gitu. Dan
di sini beberapa negara itu memandang bahwa Asia itu negara seperti Cina, kemudian dan Indonesia sendiri itu cukup luas gitu. Hanya saja pemerataan untuk membaca bukunya itu ternyata tidak cukup gitu. Dan bahkan Indonesia ini itu tidak sebagus negara di Amerika, kemudian di negara India dan negara Cina gitu. Kalau dilihat dari tingkat kebahagiaan hidup, itu Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada negara India. Tetapi dalam segi literasi, Indonesia masih jauh di bawah negara India gitu. Nah, akan tetapi dalam masa teknologi, Indonesia juga tidak bisa menyaingi negara India. Tetapi negara India dalam masalah teknologi itu cukup bisa bersaing gitu dengan negara Cina dan negara Amerika. Nah, beberapa sumber terutama dalam jurnal Scopus, di situ banyak menjelaskan bahwa minimnya literasi itu membuat negara-negara yang berkembang sekarang itu jauh lebih banyak untuk berhutang. Bukan berarti bukan berarti negara lain itu tidak berhutang, tapi tetap berhutang. Cuma kemampuan untuk melunasi hutangnya itu sedikit gitu dibandingkan dengan negara-negara yang minim dengan literasi. Indonesia dibandingkan dengan Malaysia itu ternyata masih jauh lebih tinggi negara Malaysia gitu. Ya, jelas lebih tinggi dari lebih tinggi literasi dari negara Malaysia karena negara Malaysia itu kecil gitu. Kemudian dibandingkan dengan Singapura, untuk jumlah orang yang suka membacanya itu cukup lebih tinggi di Singapura karena Singapura itu bukan negara besar gitu. Tapi apa sih yang membuat Indonesia itu dari tahun 30 Agustus dari tanggal 17 Agustus sampai sekarang sampai detik ini tanggal 28 Februari itu masih belum bisa berkembang pesat. Di sini ada beberapa faktor gitu. Dan teman-teman, Ana berharap bahwa dengan membaca ini setidaknya ini memberikan tamparan gitu buat kita gitu tentang pentingnya untuk membaca buku. Oke. Di sini teman-teman harus tahu bahwa menurut UNESCO, yaitu the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, ini tentang penelitian sains dan organisasi budaya. Di sini pada tahun 1965, ketika masih 1965 itu Soekarno apa masih Soeharto yang berkuasa ya? Karena lupa. 1965 itu. Nah, cuma di sini Indonesia menurut UNESCO itu memiliki minat baca sebesar 14,1%. Nah, saat itu yang baru diteliti oleh UNESCO itu meliputi wilayah Sumatera dan wilayah Jawa. Jadi masih rendah banget ya, 14,1%. Nah, kemudian pada tahun 2020, minat baca dari 61 negara di Indonesia itu masuk ke dalam peringkat 60 di dunia dari 61 negara. Nah, ini kita masih di bawah Thailand. Ternyata Thailand yang penduduknya itu ya seperti itu kalau teman-teman ke negara Thailand, ternyata kita minat bacanya masih di bawah Thailand gitu. Dan kita masih di bawah Malaysia juga dan Singapura. Lalu pada tahun 2020 dijelaskan secara spesifik bahwa Indonesia itu memiliki minat baca itu sekitar 0,01%, 0,001%. Artinya dalam 1.000 orang itu hanya 1 orang yang memiliki minat baca yang besar. Jadi sisanya di antara 1.000 itu 999 orang itu tidak minat baca gitu. Nah, lain halnya dengan negara Malaysia yang memiliki 28% dalam negerinya.
Berarti kalau 28% itu ya cukup sih. Maksudnya ya masih merupakan hal yang wajar. Tapi cukup disayangkan juga gitu. Kemudian negara Singapura pada tahun 2020 itu sebesar 33% minat baca. Artinya bahwa semakin sedikit minat baca di dunia, minat baca satu individu dalam sebuah negara, maka negara tersebut akan sulit untuk mengembangkan skill, mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Artinya, kita saat menghadapi tantangan dunia, hari ini dunia itu sedang mencoba tantangan baru, yaitu revolusi industri 5.0. Kalau sekarang masih alhamdulillah ya, masih 4.0 ya. Tapi sekarang dunia lagi gencar-gencarnya melakukan revolusi industri pada pada zaman 5.0. Artinya kalau kita tidak bisa bersaing, berarti kemungkinan kita akan terpuruk itu lebih besar gitu. Dan itu terjadi di beberapa negara. Contohnya adalah Afrika. Nah, kalau teman-teman lihat di Afrika, kenapa peradabannya akhirnya tidak ada peradaban inti, melainkan hanya peradaban-peradaban pedalaman, yaitu dikarenakan ketidakmampuan untuk bersaing. Tapi nanti kalau teman-teman baca di tentang negara Afrika, itu panjang dan cukup harus kuat teman-teman bacanya. Oke, selanjutnya kita melihat tentang peringkat membaca dalam setiap negara. Oke, di sini ada yang sangat disayangkan gitu. Ini peringkatnya ya. Jadi ini peringkat dan ini negaranya. Nah, di sini Indonesia ini masuk ke dalam peringkat 60. Kita masih kalah sama Thailand. Dan 61-nya itu adalah Botswana, yang dimana negeri tersebut itu masih belum banyak dikenal gitu. Pertama, yang paling tertinggi minat bacanya itu adalah Finlandia. Nah, kalau teman-teman melihat sedikit referensi tentang negeri Finlandia itu, di situ memiliki perpustakaan yang besar gitu. Kemudian setiap individu mudanya itu benar-benar diharuskan untuk membuat buku di usia kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Hal yang sama berlaku di negara Norwegia. Jadi Norwegia itu dia untuk membuat orang-orangnya itu membaca buku, dia membuat toko buku berjalan. Kemudian dia menghapus animasi-animasi game dalam negeri tersebut agar orang-orang itu tidak mau untuk tidak mau dan hanya fokus untuk mengembangkan skill yang ada yang dia miliki gitu. Kemudian sama di negeri Ireland, di Denmark dan Sweden. Nah, Inggris ternyata masih kalah di bawah Finlandia. Kenapa? Karena di Inggris itu masih lebih mengutamakan tentang kebebasan berpendapat. Nah, jadi memang ada beberapa negara yang mengutamakan tentang kebebasan berpendapat. Lain halnya dengan Indonesia. Indonesia itu lebih kepada demokrasi. Jadi di mana suara terbanyak itulah yang akan menentukan. Dan kemudian di Indonesia itu masih lebih kepada gotong royong gitu. Kemampuan untuk melakukan analisa, kemampuan untuk melihat secara jauh itu masih belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan kita bisa seperti negara Finlandia, Norwegia, Ireland, dan Denmark? Nah, itu silakan teman-teman jawab di dalam hati. Nah, di sini ada hal yang menarik, teman-teman. Ternyata semakin minim orang yang membaca buku, maka posisi kemampuan dia untuk mengatasi ekonomi itu susah. Dan hal itu terbukti gitu. Jadi
dalam pandemi ini, di mana dari beberapa negara itu udah mulai bisa menghentikan atau memperlambat gerakan COVID, ternyata Indonesia masih tinggi gitu penyebarannya. Dan kesadaran akan akan tentang kesehatan itu masih sangat kurang gitu. Itu dikarenakan minimnya wawasan gitu, minimnya knowledge. Artinya kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengatasi pandemi ini gitu. Maka teman-teman di sini jadilah orang-orang yang hebat gitu. Jadilah orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Jadilah orang-orang yang memang berdedikasi untuk negeri ini gitu, seperti Bapak B.J. Habibie. Ini kalau teman-teman main ke ke tempatnya Pak B.J. Habibie itu, oke, ada sedikit sih, ada sedikit kisah yang menarik gitu. Jadi Pak B.J. Habibie itu dia pernah mengatakan bahwa dia waktu itu kuliah di luar negeri. Kemudian dia masuk ke dalam ranking 3 itu dari dunia gitu. Di universitasnya itu dia masuk ke dalam ranking 3 di Harvard. Terus kemudian dia itu bertanya gitu sama yang ranking 1, ranking 2. Kebetulan yang ranking 1, ranking 2-nya itu orang Yahudi. Nah, terus kemudian ditanya, apa sih yang membuat Anda membaca bisa dapat ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, singkat cerita, dengan perjuangan yang besar, akhirnya orang itu mau ngasih jawabannya gitu. Ternyata dia bisa dapat ranking 1, ranking 2 itu ketika dia bangun tahajud tengah malam gitu. Kemudian dia melakukan sholat tahajud, sholat 2 rakaat, dan dia membaca buku-buku di situ gitu. Artinya apa? Artinya orang Yahudi aja yang dia sangat sangat tidak suka dengan keajaran agama Islam, dia melakukan hal itu gitu. Apalagi teman-teman yang memang seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah. Artinya artinya menjadi sebuah keunggulan bagi teman-teman kalau teman-teman bisa melakukan hal itu gitu. Teman-teman jangan pernah takut dibilang so pintar atau bagaimanapun, tapi teman-teman harus takut ketika nanti teman-teman tidak akan bersaing di era industri 5.0. Karena makin ke sini berasa banget gitu. Orang yang belajar matematika aja kadang sulit gitu buat mendapatkan pekerjaan. Gimana kalau kita nggak belajar sama sekali gitu? Peluang apa yang bisa kita berikan buat dunia? Peluang apa yang bisa kita berikan untuk mendedikasikan diri kita buat Indonesia gitu? Karena hakikatnya seorang muslim itu adalah seorang pejuang. Kalau tadi teman-teman melakukan kalau teman-teman tadi mendengarkan nasyid gitu kan, nasyid tentang perjuangan, maka hari ini teman-teman harus bisa mengisi hal itu dengan langkah yang tepat dan cara yang baik gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan langkah yang tepat dan cara yang baik? Salah satunya adalah dengan membaca. Di samping teman-teman sholat, teman-teman ngaji, teman-teman tadabbur Al-Quran, teman-teman baca hadis, maka teman-teman juga harus banyak membaca. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Minimal, ya harusnya sih sehari 50 halaman ya. Harusnya. Cuma, cobalah sehari 10 halaman. Kenal aja, lihat aja gitu, judulnya gitu. Lihat standar kompetensinya gitu. Nanti di akhir, Ana coba ajarin deh, gimana caranya untuk memudahkan teman-teman biar suka membaca. Oke, di sini teman-teman ada hal yang paling miris yang ingin saya kabarkan. Ini tentang profil tenaga kerja di Indonesia. Nah, rata-rata dalam segi latar belakang pendidikan, rata-rata dalam sisi pendidikan, lulusan universitas itu cuma 10% dari setiap universitas. Untuk diploma itu di bawah angka 10%, lalu SMK itu hanya 11% dan SMA hanya 18%. Sisanya SMP itu hanya 18%. Dan paling banyak orang Indonesia itu pada tahun 2019 itu hanya sekitar 41%. Menurut Badan Pusat Statistik tahun
2019. Nah, hal itu menyakitkan gitu. Lalu dengan pendidikan hal ini, apa yang bisa kita janjikan untuk negara kita gitu? Artinya, kemampuan kita untuk bersaing di bidang industri itu cukup berat gitu. Karena gini, kita memang tidak bisa meremehkan bahasanya, kita tidak bisa meremehkan sekolah non formal. Tapi orang itu hanya akan melakukan sekolah non formal ketika memang ada dedikasi dalam dirinya, ada minat dalam dirinya. Tapi kalau misalkan SD aja, dalam segi SD aja dia udah nggak minat, bagaimana dia mau melakukan sekolah non formal? Atau jangan-jangan nanti kita setelah lulus ini, mohon maaf ya, kita hanya akan menjadi pekerja. Kita hanya akan melayani orang, tapi kita tidak bisa berdedikasi untuk negara kita. Kita tidak bisa sebagai seorang muslim, kita tidak bisa menjadi orang yang paling Pancasilais. Kita tidak bisa menjadi orang yang dai-dai yang hebat gitu, dai-dai yang baik gitu. Hari ini mereka menghancurkan pikiran kita dari berbagai literasi. Kalau kita nggak siap, apa yang bisa kita lakukan? Jangan-jangan nanti ketika kita diajak diskusi atau ada teori-teori yang tidak baik, kita cuma bisa mengiyakan saja gitu. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Oke, Ana rasa mungkin sudah cukup ya. Karena kalau terlalu banyak materi, teman-teman pusing gitu. Jadi gini teman-teman, bacanya itu pelan-pelan aja dengan waktu yang sedikit, tapi benar-benar diulangi gitu. Daripada teman-teman baca berjam-jam tapi nggak teman-teman ulangi, itu sama aja bohong. Karena penanaman sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada langsung semua gitu. Oke, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran kepada Bang Gufron atas penyampaian materi di sesi 1 ini. Untuk pada peserta yang lain, akan ada istirahat selama 15 menit. Untuk istirahatnya silahkan peserta lain untuk keluar dari room Zoom ini. Tapi nanti ke 10.30 silahkan untuk masuk lagi untuk memulai materi sesi 2. Sekian, terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena share screen sebentar ya. Sudah terlihat? Udah, Bang. Sudah, Bang. Oke, sebentar. Nah, ini untuk profil tenaga kerja di Indonesia. Nah, tadi kan terakhir di sini ya, tentang dari universitas itu, background pendidikan itu cuma 10%, diplomanya itu di bawah 10%, SMK-nya itu 11%, SMA-nya itu 18%, SMP-nya 18%, dan SD ke bawahnya itu, SD hingga ke bawahnya itu 41%. Artinya, nilai pendidikan di Indonesia ini hampir kurang gitu, bahkan sangat kurang gitu kalau ngelihat angka skalanya. Meskipun ini sudah mulai menanjak gitu, tetapi tidak menjadikan orang itu bisa berubah benar-benar 100% gitu. Nah, jika pergerakan kita dinilai lambat, negara ini tidak akan siap untuk menghadapi tantangan 5.0. Artinya, ketika terjadi investasi besar-besaran, kita tidak akan bisa mengelola kekayaan alam kita gitu.
Dan justru sebaliknya kita hanya akan mendatangkan pekerja luar. Sebentar ya. Ovan ya, tadi ada gangguan sedikit. Oke, tadi kita lanjut ya. Sampai di sini sebentar. Oke, artinya ketika kita menghadapi tantangan 5.0 itu akan lebih besar gitu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya Indonesia itu lebih banyak mendatangkan pekerja asing gitu. Nah, yang paling menyedihkan adalah gini. Tantangan kita Indonesia ini rata-rata utamanya itu adalah pertanian gitu. Kita bisa menghasilkan berbagai macam bahan pangan gitu dengan mudah, dan kita bisa melakukan ekspor dengan baik gitu. Terbukti pada presiden beberapa tahun yang lalu gitu. Akan tetapi ketika kita bergerak menuju era industri 5.0, di mana kita ini lebih untuk mengolah tambang gitu. Artinya ketika isi dalam bumi kita dikeruk, itu akan subur kembali gitu, hingga menyebabkan itu banyak kehilangan tenaga kerja gitu. Di sisi lain, ketika kita mencoba untuk menunjukkan kemampuan kita, skill apa gitu yang kita punya untuk merubah negeri ini gitu. Karena tantangan kita banyak gitu. Saya pernah mendatangi ibaratnya sekolah HR, jadi tentang pembahasan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, di situ alasan mereka cukup baik gitu ketika mereka menginginkan Indonesia itu menjadi negeri yang memang menghasilkan bahan pangan pertanian gitu. Akan tetapi apakah itu cukup untuk mendistribusikan keluar ke seluruh negara gitu. Sedangkan di sisi lain itu kita dalam teknologi masih kurang gitu. Teknologi apa yang bisa kita berikan untuk merubah peradaban kita gitu. Karena jika hal ini berlangsung terus, kita kekurangan teknologi, maka inilah yang menyebabkan negara-negara lain itu mudah untuk menjajah Indonesia gitu. Di sisi lain, kalau kita mempekerjakan tenaga luar untuk membangun teknologi dalam Indonesia, itu akan banyak orang-orang kita yang tersingkir karena mereka tidak akan mendapatkan pembaharuan gitu. Nah, sekarang sebelum kita berpikir ke depan ke sana, apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita gunakan gitu dengan skill apa yang kita punya gitu untuk merubah teknologi kita. Inilah tantangan terbesar di Indonesia, ditambah lagi dengan terpuruknya sistem pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini setelah melihat kenyataan ini, apakah teman-teman masih ingin membaca atau tidak? Apakah teman-teman hanya berpaku pada buku-buku itu saja, atau teman-teman juga mau melangkah ke dalam buku-buku yang lain? Kalau teman-teman masih mau tahu kenyataan pahit tentang Indonesia, bacalah sejarah-sejarah Indonesia gitu. Bukan yang bukan yang benar-benar dalam kurikulum sekolah ya, tapi yang benar-benar buku. Bukunya itu kalau yang masih enak dibaca itu kayak Api Sejarah, atau teman-teman baca yang tentang Muslim Papua. Tapi kalau teman-teman ngerasa agak berat juga, cobalah cari referensi yang lain gitu. Cuma ketika teman-teman nanti menemukan kenyataan pahit, ya teman-teman cobalah mengontrol emosi itu gitu. Oke, selanjutnya tentang profil pekerjaan migran di Indonesia. Pekerjaan dalam Indonesia. Kebanyakan pekerja kita didominasi oleh asisten rumah tangga.
Nah, ini hampir sebesar 71.723. Kemudian yang kedua itu didominasi oleh perawat sebanyak 47.625. Kemudian operator 34.000, lalu pekerja ini ya maksudnya yang masih dalam apa namanya ibaratnya pekerja-pekerja apa ya bahasanya? Pekerja-pekerja kantoran 24.000, pekerja perkebunan 23.000, teknisi hidrolik, terus kemudian operator crane itu 5.000, nelayan 2.000, operator FPC 2.100, konstruksi 1.000, terapis spa 1.000, penjaga rumah 1.000 juga, kemudian dan ke bawahnya. Sampai petani sekarang hampir 516. Bayangkan dulu yang kita bekerja sebagai petani, tetapi dikarenakan tantangan hidup, terus kemudian petani tidak dihargai, akhirnya kita beralih gitu ke pekerjaan-pekerjaan di atas gitu. Bahkan yang lebih mirisnya, karena rata-rata orang Indonesia didominasi oleh pendidikan SD, mereka hanya bisa menjadi asisten rumah tangga. Yang lebih membuat hati kita menjerit adalah kenyataan bahwa orang-orang yang lulusan SMA itu lebih ternyata suka juga untuk menjadi asisten rumah tangga. Berarti selama SMA apa yang sudah teman-teman dapatkan? Ketika teman-teman belajar SMA, cobalah merenungi apa yang sudah teman-teman dapatkan. Apakah kita selama ini sudah belajar dengan baik atau tidak gitu? Oke, kalau teman-teman memang tidak terlalu fokus karena teman-teman memikirkan kuliah gitu. Tapi apakah teman-teman bisa memastikan bahwa teman-teman bisa fokus gitu dalam kuliah itu? Mengingat bahwa tantangan di dalam universitas itu tidak semudah teman-teman yang yang teman-teman dapatkan di SMA. Kalau misalkan teman-teman tanya Bang Fajar atau teman-teman tanya Bang Rizky atau mungkin teman-teman tanya Bang Anas, kuliah itu seru. Cuma kalau teman-teman nggak pandai-pandai mengatur waktu, ya susah. Nah, nanti tantangan apa yang bisa teman-teman berikan gitu. Inilah secara garis besar yang cukup menyedihkan gitu bagi orang Indonesia. Kebanyakan kita hanya bisa menjadi asisten rumah tangga. Dan ada lagi hal yang harus teman-teman pahami ketika teman-teman bekerja di luar. Katakanlah orang-orang Indonesia itu sering merantau ke daerah Arab, kemudian ke daerah Malaysia, Singapura. Nah, teman-teman kalau misalkan ke daerah Malaysia atau teman-teman ke daerah Thailand, itu yang namanya asisten rumah tangga itu bukan asisten rumah tangga, tapi mohon maaf ya, bahasanya itu mereka benar-benar menjadi ibaratnya babu gitu. Jadi makanannya itu makanan bekas majikan. Nah, itu sampai segitu mirisnya gitu. Dan orang-orang Indonesia menurut orang Thailand yang memang kebanyakan seperti itu. Kemudian di Arab tidak sedikit kasus di Indonesia, terutama pada tahun 2014-2013, itu banyak juga yang mengalami kekerasan dalam pekerjaannya. Ada yang disiksa, ada yang mukanya sampai disetrika, kemudian dia berharap pulang, kemudian lapor ke kedutaan Indonesia, lalu ternyata majikannya itu punya pengaruh di Arab, sehingga nggak bisa buat balik gitu. Nah, itu cukup prihatin sebenarnya, mendengarkan itu. Dan belum lagi kita dikabarkan dengan isu yang sekarang gitu. Ketika ada kapal asing dari Cina datang ke Indonesia, terus kemudian mencari pekerjaan yang ternyata itu tidak terdaftar dalam lembaga pekerjaan di Indonesia. Akhirnya mereka asal naik, terus kemudian tidak diberikan makan. Makannya itu hanya sehari sekali, dengan pekerjaan yang benar-benar berat, dan hanya boleh beristirahat sampai dia benar-benar kelelahan gitu. Sampai akhirnya banyak orang pekerja Indonesia yang tewas, ada yang dimasukkan ke dalam freezer, ada yang dilempar ke laut, ada yang lompat dari dari laut Indonesia itu sampai diselamatin sama Korea. Nah, itulah kejamnya dunia kerja. Nah, hari ini apakah kita akan menjadi orang yang seperti itu atau gimana gitu? Apakah teman-teman hari ini hanya akan meratap
tentang keadaan teman-teman atau gimana gitu. Karena tantangan kita di luar itu cukup besar dan kita harus bisa untuk menghadapi tantangan itu gitu. Oke, selanjutnya ini adalah data buta huruf. Data buta huruf yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk di Aceh itu usia 45 ke atasnya itu ada sekitar 53%. Dan yang paling besar itu didominasi oleh Nusa Tenggara Timur, yaitu Nusa Tenggara Barat, yaitu sekitar 30%. Ini untuk untuk yang buta huruf. Artinya mereka sama sekali nggak punya kemampuan untuk membaca gitu. Dan ternyata kalau kita lihat di data ininya, usia 15 tahun ke atas itu rata-rata 4% untuk untuk data bersihnya. Terus kemudian untuk usia 15 tahunnya, 15 tahun kayak usia remaja itu ada sekitar 0,8% yang buta huruf, dan dan untuk usia 45 ke atas itu ada sekitar 9,46% yang tersebar dalam seluruh negara. Itu yang masih bisa dijangkau. Bagaimana dengan negara-negara yang ada di dalam pedalaman? Dayak misalnya, suku-suku yang dalam pedalaman, misalkan suku Dayak, terus kemudian suku-suku Papua yang masih belum tersentuh, yang dimana kepala adatnya itu menganggap bahwa manusia-manusia yang mempunyai teknologi itu mengancam wilayahnya gitu. Bahkan tidak sering dai-dai atau misionaris atau bahasanya orang-orang yang mau ke daerah Papua itu dipanah gitu. Artinya benar-benar mau dibunuh sama kepala adatnya gitu, karena dia dianggap mengancam gitu. Hanya karena segelintir orang. Nah, artinya Indonesia ini untuk berkembang lebih jauh itu masih sangat-sangat kurang gitu. Masih butuh banyak tahap untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, maukah teman-teman menjadi volunteer untuk menunjukkan jalannya, atau teman-teman hanya bisa diam gitu di situ? Oke. Di sini ada faktor penyebab rendahnya kemampuan membaca di Indonesia. Nah, di sini ini dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah, ini terbatasnya sarana dan prasarana. Kemudian terbatasnya buku dan referensi jurnal di Indonesia. Buku di sini teman-teman hanya disuguhkan dengan buku-buku paket gitu. Dan buku-buku paket itu tebalnya cuma segini gitu. Teman-teman pernah nggak ngebayangin baca buku-buku yang tebal dan teman-teman diharuskan untuk membaca itu gitu? Itu akan jauh lebih memacu kita sebenarnya daripada kita cuma membaca buku-buku tipis dan kita hanya bisa berhasil dalam ujian-ujian itu aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman keluar, itu yang dicari ternyata bukan nilai, tapi sejauh mana kemampuan kita untuk membuat buku, untuk membuat sebuah jurnal ilmiah, dan itu sidangnya berkali-kali. Jadi teman-teman akan ditanya isi bukunya apa, referensinya dari mana. Terus kemudian di sini, di dalam lingkungan sekolah, kita tidak pernah mendapatkan situasi pembelajaran yang baik gitu. Artinya, situasi pembelajaran kita masih kurang gitu. Hari ini seberapa jauh sih kita mendengarkan pembelajaran gurunya? Atau seberapa jauh kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh gurunya? Dan yang paling kurang itu adalah nanti kurangnya role model dari orang tua maupun guru. Nah, tapi apakah itu harus, misalkan itu tidak ada, apakah teman-teman masih tetap akan kurang belajar atau teman-teman mau merubah dari teman-teman sendiri gitu? Di sini saya hanya ingin merubah persepsi teman-teman bahwa cobalah untuk mencari motivasi dalam diri sendiri, bukan dari luar. Nah, kemudian di sisi lain, menurut para pakar ilmuwan di Indonesia, itu ternyata faktor di luar lingkungan sekolah itu yaitu masalah penggunaan informasi elektronik. Survei dalam UNESCO di situ mengatakan bahwa komen orang-orang Indonesia adalah komen-komen yang sangat-sangat tidak sopan dalam sosial media, termasuk di Instagram, di Twitter, dan di Facebook. Itu adalah komen-komen yang tidak sopan.
Kemudian televisi. Nah, hari ini berapa banyak televisi yang memberikan edukasi gitu, pembelajaran gitu. Kadang isinya drama semua. Dan apa ya namanya? Mohon maaf ya. Anda tidak saya tidak meremehkan tentang drama itu, tapi cobalah memberikan drama yang benar-benar memberikan edukasi gitu dalam drama itu. Nah, ini kebanyakan, mohon maaf ya, ini dalam tanda kutip gitu. Kayak contoh ada keluarga yang memang benar-benar sampai menunggu apa namanya, benar-benar nonton bareng cuma buat nonton apa namanya, Ikatan Cinta, apa sih yang di film RCTI itu. Jadi kayak agak sedih ya dengarnya gitu. Sampai kebawa emosi gitu ketika tokohnya marah-marah gitu kan, padahal itu cuma drama gitu. Terus kemudian televisi itu kadang memberikan role model yang tidak baik gitu. Bahasanya contoh, cobalah teman-teman lihat pakaian apa namanya, pakaian dari masing-masing modelnya gitu. Dari perempuan, dari laki-laki. Itu kadang bukan contoh yang baik gitu. Dan kadang itu kebawa dalam diri kita. Baik langsung maupun tidak langsung gitu. Entah itu dari cara bicara, entah itu dari apa namanya, gaya berpikir, persepsi, minat, itu kadang terbawa dalam apa namanya, dalam film tersebut gitu. Nah, cuma ya jangan sampai itu membutakan kita dengan Tuhan kita gitu. Terus kemudian game online dengan minat dan event-event tertentu. Hari ini apa namanya, para developer game itu dia sampai membuat event-event apa namanya, supaya kita bisa login gitu dalam apa namanya, dalam event tersebut gitu. Kita ngajar skin, apa ya bahasanya, kalau misalkan di PUBG itu kadang suka ada skin, terus kemudian apa namanya, ada hero-nya, ada senjata baru. Dan inilah yang membutakan kita dalam apa namanya, melihat analisis masalah yang terjadi gitu. Kita dibuat dalam dunia hayalan dan kita lupa akan dunia yang sedang terjadi dalam diri kita. Makanya kalau buat teman-teman yang belum terpengaruh oleh dunia game, ya coba dipertahankan. Tapi kalau dari kecanduan game itu, saran saya cobalah konsul ke psikolog. Atau kalau teman-teman mau, coba nanti konsul ke Ana aja apa namanya, tentang masalah kecanduan game. Karena ada beberapa treatmentnya. Terus kemudian munculnya e-sport. Hari ini negara kita yang anak kira membuat analisis ilmiah, debat ilmiah, tapi demi apa namanya, demi memajukan ekonomi, akhirnya malah membuat e-sport. E-sport itu electronic sport, yang dimana orang-orang itu diperuntukkan ya hanya untuk itu gitu, menang atau tidaknya gitu. Ya itu ya membantu sih dalam segi ekonomi, tapi kan itu nggak baik gitu buat teman-teman semua gitu. Terus kemudian keluarga yang belum menanamkan tradisi minat baca. Nah, cobalah kalau buat teman-teman yang memang ada dalam keluarga tersebut yang memang jarang untuk membaca, coba teman-teman mulai dari membaca gitu. Diajarin aja mungkin teman-teman yang punya adik gitu kan, belajarlah untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi gitu. Oke, ini adalah dampak ketika teman-teman tidak membaca. Yang pertama adalah penguasaan informasi yang kurang. Penguasaan informasi yang kurang di sini seperti yang teman-teman lihat, teman-teman akhirnya tidak bisa mengembangkan skill yang ada. Teman-teman tidak bisa menghadapi tantangan yang ada. Artinya, ketika ada kesempatan-kesempatan, teman-teman tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Contohnya bekerja di bidang industri, teman-teman bekerja di bidang apa namanya, di bidang komputer, di bidang IT, itu susah. Akhirnya teman-teman tidak bisa gitu. Terus artinya kalau teman-teman tidak memiliki kemampuan informasi, teman-teman tidak bisa merubah hidup. Kemampuan merubah hidupnya udah nggak ada gitu. Ya teman-teman cuma stagnan di situ aja. Stagnan dengan kondisi teman-teman yang sekarang. Lalu artinya apa? Teman-teman berarti tidak punya skill. Terus kemudian apa namanya, menghadapi tantangan dalam dunia industri itu bukan sulit lagi, tapi hampir nol gitu, hampir nol besar gitu. Ovan ini ketulis ya. Nah, saat ini akibat apa namanya, dampak dari kekurangan dalam penguasaan informasi, itu kriminalitas meningkat sangat tajam. Sekitar hampir 7-8%. Ya 8% aja kali dengan jumlah seluruh penduduk yang ada di Indonesia gitu. Berapa? 8%-nya. Banyak kan? Terus kemudian
orang tuh dulu kalau kalau mau nyolong tuh diem-diem gitu. Tapi sekarang udah malas itu orang nyuri gitu. Tinggal dirampok aja. Apa yang dia punya, apa yang dia pakai dirampok gitu. Bahkan orang itu nggak segan-segan buat ngelukain orang lain gitu supaya dapat apa yang dia mau gitu. Jadi contoh itu ada yang pernah terjadi di Tanjung Barat. Jadi perempuan lewat baru jam setengah 11 malam. Jadi dia habis belajar. Nah, terus pas pulang tiba-tiba motornya ditabrak gitu sama motor yang lain gitu. Dianya terjungkir, dia mau ngambil motor, langsung dibacok sama pembegalnya gitu. Motornya dibawa lari. Dan sampai sekarang, Anda nggak tahu ya itu masih berita apa enggak. Tapi ya pelakunya sampai sekarang masih belum tertangkap gitu. Itu yang menyebabkan kasus kriminalitas di Indonesia itu cukup parah gitu. Even meski kita punya nilai-nilai, tapi kayaknya sekarang individu kayak kita udah mulai jarang deh menghargai nilai-nilai. Meskipun kita punya kelompok-kelompok, tapi kayak kelompok kita jarang untuk menerapkan nilai-nilai itu gitu. Makanya itulah pentingnya teman-teman untuk memiliki wawasan dan knowledge. Selanjutnya, sebentar. Oke, di sini teman-teman kalau yang punya buku boleh silakan dicatat. Yang enggak ini gimana? Karena tidak semua PPT ini ada gitu. Jadi saya akan memberikan detail bagaimana sih caranya menumbuhkan minat baca. Oke, yang pertama adalah teman-teman cobalah berada dalam ruangan yang luas dan jauhilah ruang-ruang sempit gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman dalam ruang sempit, itu akan mempengaruhi mood teman-teman untuk membaca gitu. Dan ternyata membaca karya-karya non-fiksi atau karya-karya ilmiah itu tidak seenak membaca membaca novel, membaca buku-buku cerita. Ternyata tidak seenak itu gitu. Itu butuh minat gitu, apalagi teman-teman yang masih stuck di IPA dan IPS. Maka coba teman-teman rapin ruangannya supaya lebih lega gitu. Supaya lebih enak mata memandangnya gitu. Terus kemudian letakkan buku-buku yang teman-teman mau baca itu di samping teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau main HP, setelah main HP bosan, teman-teman bisa baca itu gitu. Ya minimal dapatlah 5 sampai 10 halaman gitu. Itu akan lebih efisien daripada teman-teman nggak baca sama sekali. Terus kemudian langkah yang kedua, mungkin ini bisa dilakukan setelah pandemi ya, setelah pandemi COVID setelah pandemi COVID berakhir, teman-teman coba deh datang ke pameran-pameran buku. Kayak misalkan di mana ya? Di sini masih ada Bang Fajar nggak? Yang event-event yang Islamic Book Fair. Itu kan kadang suka ada tuh di bulan Februari. Nah, teman-teman coba deh datang ke sana. Nanti teman-teman lihat gitu. Pameran-pameran dan penjelasan dalam buku. Ternyata mengenal fikih itu enak loh. Ternyata mengenal kasus-kasus fikih itu ada yang lucu juga loh. Ternyata mengenal sahabat-sahabat itu ternyata ada yang lebih lucu juga loh. Nah, coba deh teman-teman datang ke situ. Itu akan bisa merubah persepsi kita terhadap sebuah buku. Atau misalkan teman-teman yang tertarik dengan karya-karya sains tentang percobaan-percobaan dalam minuman, terus kemudian percobaan-percobaan roket dalam air. Coba deh teman-teman dalamin itu. Dan ternyata itu cukup menarik loh untuk dilihat gitu. Daripada teman-teman hanya sekedar datang ke sana terus kemudian melihat itu. Nah, yang ketiga adalah cobalah teman-teman sebelum belajar salat sunah dulu 2 rakaat gitu. Mungkin teman-teman yang biasa belajar pagi coba salat duha, atau teman-teman yang bisa belajar malam salat aja gitu, salat sunah malam 2 rakaat gitu. Bahasanya apa ya? Salat qiyamul lail gitu kalau teman-teman nanti sebelum belajar. Tujuannya apa? Supaya pikiran kita lebih rileks. Dan ternyata salat yang dengan khusyuk ya, itu bisa memberikan ketenangan dalam pikiran kita sebelum kita memulai pembelajaran. Dan ini diteliti oleh salah satu pakar Yahudi. Itu Steven siapa ya? Karena lupa gitu. Masa kita harus nunggu sampai penelitian itu dulu sih kalau kita bisa ngelakuin itu gitu. Nah, terus yang kemudian menyediakan perpustakaan keluarga.
Ya, Ana tahu mungkin teman-teman masih jadi singgalilah, masih jadi jomblo karena Allah. Maka cobalah teman-teman buat perpustakaan sendiri gitu dalam kamar teman-teman. Coba dirapikan bukunya, coba diajak teman-teman buat baca. Nah, itu akan lebih enak gitu. Dan teman-teman mau ngambil buku pun tinggal comot gitu. Nah, satu lagi di sini ada jam-jam efisien dalam membaca. Mungkin teman-teman bisa catat atau gimana terserah. Mungkin diingat juga nggak apa-apa. Jadi jam-jam efektif dalam membaca itu yang pertama adalah setelah sholat tahajud, yaitu sekitar dari jam 2:30 sampai menjelang subuh. Yang kedua adalah setelah sholat subuh. Jadi yang pertama itu 2:30 sampai menjelang subuh. Yang kedua itu adalah setelah melakukan sholat subuh. Yang ketiga adalah sekitar jam 8 sampai jam 10. Nah, buat teman-teman yang memang baru terbangun setelah sholat subuh lagi, misalkan teman-teman habis sholat subuh tidur, bangun lagi jam 7 gitu. Coba dulu aja lakuin aktivitas. Entah itu lari, entah itu nyapu, entah itu ngepel, apa aja lah. Yang penting coba aja lakuin aktivitas dulu gitu. Kemudian baru belajar. Karena kalau kita langsung belajar, itu otak kita belum tersinkronisasi. Artinya kemampuan kita untuk menyerap pelajaran itu agak lebih susah. Nah, kemudian menyediakan program wajib baca 1-10 halaman. 1 hari 10 halaman. Ini sebenarnya udah yang paling gampang banget sih. 1 hari 10 halaman. Karena nggak semua orang kuat gitu untuk baca 1 hari 10 halaman. Tapi kalau bisa, teman-teman coba deh baca 15 menit aja. 15 menit teman-teman baca. Tapi itu continue gitu. Misalnya habis sholat zuhur, baca aja 10 halaman. Habis asar, baca aja 10 halaman. Habis maghrib, baca aja 10 halaman. Sama kalau teman-teman mau tilawah gitu, 1 juz gitu. Karena kemarin dapat gambaran dari Bang Fajar ketika pertama kali liko, anak kan sempat ngeluh ke Fajar. Jar, ini kok berat banget ya, Jar. Baca Quran sehari sejuz gitu. Ternyata dikasih tahu caranya Fajar. Jadi habis sholat itu 2 lembar aja. Kan itu ada 10 lembar ya. 2 lembar ternyata dapat 1 juz gitu. Nah, sama kayak ini gitu. Lebih baik teman-teman belajar membacanya itu dicicil dikit-dikit daripada teman-teman langsung baca semuanya gitu. Tapi kalau bisa continue, benar-benar dibaca dan benar-benar dilakuin gitu. Nah, yang paling utama adalah teman-teman di sini, kenapa teman-teman kuat membaca sampai akhir? Karena teman-teman harus tahu alasan kenapa teman-teman mau membaca. Kalau teman-teman nggak punya tujuan itu, nggak punya tekad, maka semangat giroh untuk membacanya itu nggak ada gitu. Jadi bukan cuma membaca Al-Quran aja yang harus punya giroh, tapi melakukan sesuatu juga harus punya semangat, harus dilakukan karena Allah gitu. Oke, selanjutnya di sini yang terakhir itu cobalah membaca buku non-fiksi atau buku tentang sejarah, terutama sejarah Indonesia. Karena bagaimana kita mau mengenal diri kita kalau kita tidak tahu sejarah tentang Indonesia, sejarah kita sebagai penduduk Indonesia. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdas kalau kita tidak bisa belajar tentang ilmu-ilmu sains, ilmu pasti gitu. Di sisi kita menimba ilmu agama. Oke, buat teman-teman, ini terakhir Ana mau ngasih cuplikan video. Nah, video ini tentang dampak dari kecanduan game. Nah, coba teman-teman disimak ya. Kecanduan terhadap game tertentu terbukti bisa mempengaruhi kehidupan sosial kamu. Selain itu, juga dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Kelihatannya gila. Afan, suaranya kedengaran nggak? Videonya? Kedengaran, Bang. Halo? Kedengaran, Bang. Suaranya kedengaran nggak? Oke. Kecanduan terhadap game tertentu terbukti bisa mempengaruhi kehidupan sosial kamu. Selain itu, juga dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Kelihatannya gila memang,
Namun bermain game dapat menghasilkan kombinasi stres yang berbahaya dari hanya duduk diam. Berikut beberapa cerita gamer yang mati mengenaskan karena bermain game. Jangan ditiru ya guys. Game 3 hari non-stop. Seorang pria asal Taiwan yang diketahui bernama Xie meninggal karena serangan jantung setelah bermain video game selama 3 hari non-stop. Diketahui jika pria berusia 32 tahun itu merupakan seorang pengangguran. Sehingga cara terbaik untuk menghabiskan waktunya adalah pergi ke warnet dan bermain game. Para karyawan di warnet tersebut sempat berpikir jika Xie tertidur karena kecapean. Namun ketika diperiksa, Xie sudah tidak bernyawa. Bermain Dota selama 22 hari. Selama 1 tahun, seorang gamer bernama Rustan telah menghabiskan waktu sekitar 2000 jam untuk bermain Dota. Jika dihitung, gamer remaja berusia 17 tahun ini diperkirakan bermain game selama 5-6 jam per harinya. Akan tetapi, sesi gaming selama 22 hari yang dia lakukan rupanya membawa petaka. Remaja asal Rusia ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya lantaran kurangnya aktivitas fisik. Gamer pertama yang tewas karena game. Jeff Daly dan Peter Bukowski merupakan gamer yang tewas secara mengenaskan setelah berulang kali memainkan Berserk. Tujuan utama mereka adalah untuk mengalahkan setiap skor tertinggi yang mereka buat, sehingga mereka memutuskan untuk bermain berkali-kali. Setelah bermain dalam waktu yang sangat lama, Jeff akhirnya tewas karena serangan jantung. Setahun kemudian, Peter menyusul dengan kronologi yang hampir sama. Marathon Vivid berujung kematian. Ketika sebagian kasus kematian karena bermain game berhubungan dengan kurangnya aktivitas fisik, berbeda dengan kasus yang satu ini. Seorang pria berusia 25 tahun bernama Tim F terobsesi untuk bermain Vivid, sehingga ia terus-menerus ingin menjadi lebih baik dan mengalahkan skornya sendiri. Namun apa yang terjadi? Aktivitas sehat yang ia lakukan ini rupanya mendorongnya ke batas kesehatan dan mengakibatkan ia tewas. Game 650 jam non-stop. Seorang pria asal Tiongkok ini menghabiskan waktu selama 4 minggu di warnet tanpa izin di distrik Chaoyang. Ia bermain game tanpa henti selama 650 jam dan hanya beristirahat selama beberapa jam untuk tidur. Selama melakukan sesi gaming yang terbilang tidak masuk akal itu, satu-satunya hal yang ia makan adalah mie instan ramen. Nah, usut punya usut, kurangnya makanan bergizi lah yang pada akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Oke, itu tadi penutup ya. Teman-teman, tadi dalam video tersebut, di situ dijelaskan bahwa ini jauh sih, ini apa namanya jauh. Ini kenapa saya sengaja ngambil dari daerah dari negeri luar, karena kalau misalkan dari negeri Indonesia itu lebih horor gitu kalau buat saya, dan ada visual-visual yang tidak etis juga untuk saya perlihatkan gitu. Nah, jadi gini teman-teman, di sini karena saya mahasiswa psikologi, saya pernah meneliti tentang beberapa kasus yang kecanduan game gitu. Dan salah satunya saya juga mengalami hal itu gitu. Saya nggak bisa tidur kalau misalkan bermain game itu lebih dari 6 jam. Bahkan kadang dalam tidur itu sering saya waktu itu pernah nyoba dari jam 9 sampai jam 3 pagi.
Nah, habis itu paginya belajar gitu, dan itu ya apa yang namanya berlangsung terus gitu. Akhirnya saya sadar bahwa itu nggak baik ternyata buat saya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik lagi ke dalam motivasi awal saya, tujuan saya belajar masuk kuliah ini apa gitu. Nah, teman-teman jangan sampai mengalami hal yang seperti saya gitu. Karena buat balik dari yang namanya kecanduan itu susah banget. Kalau teman-teman nggak percaya, coba deh teman-teman tanya yang orang-orang yang pernah mengalami kecanduan rokok. Coba jadi tanya gitu, dia ngerokok sehari berapa batang. Pasti dia bilang buat berhenti ngerokok itu susah banget gitu. Apalagi kalau habis makan, dia nggak ngerokok, itu susah. Dan itu butuh treatment berkali-kali. Sama kalau teman-teman nanti kalau mengalami kecanduan game, itu butuh treatment berkali-kali. Dan itu uangnya cukup mahal loh buat satu treatment aja. Jadi satu treatment itu sekitar 500 sampai 700 buat sekali treatment. Dan itu emang benar-benar diawasin langsung sama para pakarnya gitu. Nah kan cuma saya mikirnya 500-700 itu sayang banget loh. Itu bisa buat teman-teman pakai buat beli apa gitu. Buat beli baju lah, entah beli buku lah. Daripada teman-teman pakai buat itu gitu. Sayang banget gitu. Atau teman-teman bisa pakai buat beli makan-makan gitu. Nah, inilah dampak dari teman-teman yang sering bermain game. Dan ini juga yang membuat orang-orang Indonesia itu jauh dari literasi. Mohon maaf ya, bukan jauh lagi ya, hampir tidak pernah ada gitu dalam menciptakan literasi gitu. Makanya teman-teman cobalah kurangin aja gitu, dikurangin aja bermainnya, dikurangin aja nontonnya. Mungkin teman-teman yang masih terlena dengan nonton-nonton manga, dengan nonton-nonton komik, karena nggak nyuruh teman-teman berhenti. Karena memang itu adalah hobi yang tidak bisa kita hentikan. Tapi cobalah teman-teman minimalisir. Ya paling banter, paling maksimal 2 jam lah. 2 jam atau 3 jam dalam satu hari. Itu paling buat maksimal. Tapi syukur-syukur teman-teman udah bisa mengalihkan ke yang lain. Entah itu teman-teman olahraga, atau teman-teman membuat masakan. Itu akan jauh lebih bermakna dalam hidup. Satu lagi cerita penutup, ini adalah curhatan dari orang tuanya Dev. Jadi Dev ini nama samaran ya, bukan nama aslinya. Nah, di sini Ana sedikit baca kisah hidupnya. Jadi Dev ini dia usianya itu 15 tahun. Nah, 15 tahun terus kemudian dia itu mulai mengenal game Mobile Legends itu 2 bulan setelah dia sekolah di SMA tersebut. Terus kemudian dia mulai main dari saat dia di sekolah sampai dia sampai dia malam gitu. Dan sampai menjelang tidur dia masih tetap main gitu. Terus menerus dalam waktu kurun 3 minggu. Jadi Dev itu hanya menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam gitu sehari dalam tidur. Itu pun dengan aktivitas bermain game. Lalu akhirnya apa? Setelah dia sering bermain game itu dia lupa makan, lupa lupa minum. Terus kemudian si Dev ini akhirnya dia kehilangan waktu untuk bermain dengan teman-temannya, tugasnya nggak pernah dia kerjakan, terus kemudian ulangannya selalu jeblok, sampai orang tuanya itu dipanggil gitu. Baru 3 bulan sekolah, baru 3 minggu sekolah, orang tuanya dipanggil, kemudian disertakan tentang kondisi anaknya gitu. Bahkan si Dev ini sering banget ngebolos gitu dari sekolahnya gitu, cuma buat nyari tempat buat bermain Mobile Legends gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya 3 minggu, seminggunya kemudian itu si Dev tiba-tiba sakit gitu. Dan meskipun HP-nya itu tidak di tangannya dia, tapi dia masih kayak gini. Jadi dia megang tangan, dia sambil main kayak gini. Dan itu di hadapan orang tuanya. Dan yang parahnya adalah ketika HP-nya itu tidak diberikan, dia itu kejang-kejang. Jadi kalau teman-teman pernah lihat orang yang kecanduan narkoba, kalau misalkan dia nggak dikasih narkoba itu satu aja, misalkan ganja gitu. Kalau dia nggak dikasih ganja dalam waktu tertentu, itu dia bisa kejang-kejang gitu. Itu yang menyebabkan dia mengalami gangguan psikomatis. Psikomatis itu artinya ketika dia
dorongan psikologis itu tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi tubuh-tubuhnya yang lain gitu. Sampai akhirnya si Dave ini 1 minggu setelahnya itu menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Dan dari situ kalau teman-teman tahu, itu ususnya udah rusak, ginjalnya udah rusak, karena dia cuma makan mie instan sehari sekali, minumnya juga kurang, dan itu dia dihabiskan buat itu gitu. Sampai dia beli 2 HP buat bermain itu gitu. Bener-bener berjam-jam non-stop. Orang aja kalau main aja maksimal banget itu 7 jam itu udah paling maksimal, dan itu udah capek banget. Tapi gimana gitu kalau teman-teman udah kecanduan gitu. Nah, itulah yang membuat kita ya kalau bisa meminimalisir hobi-hobi kita yang dianggap kurang pas gitu, kurang bermakna gitu. Sekali lagi saya tidak pernah menyalahkan teman-teman yang suka, maksudnya ngedrakor, yang suka nonton drama Korea, atau teman-teman yang suka nonton manga, atau teman-teman yang suka baca-baca buku komik atau novel. Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman. Dan kadang saya bersyukur teman-teman masih bisa mengambil faidah, bisa mengambil manfaat dari buku tersebut. Tapi cobalah teman-teman untuk tidak menutup mata, untuk tidak untuk belajar tidak cuek dengan lingkungan gitu. Kita boleh cuek dengan orang-orang yang kita anggap sebagai toksik, tapi kita tidak boleh cuek dengan lingkungan kita. Karena salah satu pakar, Stater Skison ya, dia pernah mengatakan bahwa orang cuek adalah salah satu kategori orang yang tertindas. Jadi kalau teman-teman mau jadi orang tertindas, silakan jadi orang yang cuek dengan lingkungan, cuek dengan keluarga, bahkan cuek dengan diri sendiri gitu. Itulah teman-teman akan menjadi orang-orang yang tertindas. Afrika adalah contoh saksi nyatanya. Ketika dia terlalu cuek, terus kemudian dia hanya sibuk ngedrug dan segala macam, akhirnya peradabannya hancur gitu. Dan yang tersisa dalam Afrika hanyalah negeri-negeri pedalaman gitu. Tapi kalau teman-teman baca sejarahnya, Afrika itu termasuk orang yang Muslim-Muslim itu termasuk orang-orang yang tangguh pada zamannya saat itu. Dia membantu negeri Abasyah, dia membantu negeri Turki Utsmani untuk melawan pergolakan dalam negara Eropa dan dari misi-misi misionaris. Penutupnya dari saya adalah sekeras apapun engkau belajar, ilmu itu hanya akan memberikan setengah dari yang dia miliki. Jadi misalkan teman-teman belajar berjam-jam pun, dia itu cuma mau memberikan setengah dari kemampuan ilmu yang dia miliki gitu. Sisanya harus diikat dengan dicatat, ditandai, atau distabiloin gitu. Karena dia akan pudar dengan sendirinya. Dan satu lagi kata-kata dari Imam Syafi'i adalah, anakku, jika engkau tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka engkau harus siap menahan perihnya kebodohan. Jadi ketika engkau memang tidak siap untuk belajar, ketika engkau tidak sanggup menahan sakitnya belajar, maka di masa yang akan datang, engkau harus belajar sakitnya menjadi pengangguran. Engkau harus siap sakitnya menjadi orang yang tidak bisa menjadi apa-apa. Sakitnya menjadi orang yang tidak bisa berguna bagi dirinya sendiri. Dan salah satu kasus bunuh diri terbesar di Indonesia didominasi oleh itu. Karena dia ngerasa dirinya tidak berguna. Karena dia ngerasa bahwa hidupnya tidak bermakna gitu. Apakah kita akan menjadi bagian dari itu? Atau justru kita akan menjadi orang yang akan menopang kesuksesan kita gitu. Orang yang akan menjadi penentu atau kunci atau inspirasi bagi kesuksesan orang lain gitu. Nah, pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh teman-teman sendiri. Jazakallah khairan jazah. Teguran ini bukan cuma buat teman-teman, tapi buat diri anak sendiri. Karena anak kadang masih ngerasa sedih, karena anak tidak bisa memahami pelajaran. Jadi bukan teman-teman aja, kalau teman-teman mengeluhkan tentang pelajaran, anak pun juga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Bang Gufron atas penyampaian materinya. Teman-teman jika ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi Bang Gufron sampaikan, silakan untuk membuka mic-nya atau bertanya lewat kolom chat Zoom. Kolom chat aja, di kolom chat aja, siapa namanya Saleh?
Oh, Karena Bang. di sini takutnya ada yang malu-malu gitu. Jadi biar bebas bertanya gitu. Oh, oke, Bang. Silakan untuk bertanya lewat kolom chat Zoom. Oke, udah ada ya. Baru satu. Ini teman-teman nggak apa-apa ya, sambil Anda jawab, sambil ditanya aja gitu. Di kolom chat juga nggak apa-apa, atau kalau mentok-mentok pengen open mic, mas ngetik gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Bang, bagaimana caranya agar kita suka membaca bacaan yang berfaedah? Saya lebih suka baca komik yang isinya santai gitu, tentang kehidupan sehari-hari dibandingkan membaca buku-buku non-fiksi. Kayak buku fiksi itu buku-buku komik sebenarnya, tapi non-fiksi itu baru. Karena fiksi itu sesuatu yang tidak nyata. Ini non-fiksi baru sesuatu yang nyata. Oke, caranya itu sebenarnya gampang-gampang sulit sih. Yang pertama itu teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman dalamin gitu. Cobalah mengenali isi dalam buku itu. Kayak teman-teman baca komik nih. Baca komik itu kan kadang ada yang teman-teman suka kan dalam cerita itu. Entah itu plotnya, entah itu alur ceritanya, entah itu tokoh dalam gamenya gitu. Nah, coba teman-teman harus gali dulu. Apa yang membuat teman-teman suka akan hal ini gitu. Karena gini, segala sesuatu yang kita sukai, ketika dilakukan tuh lebih enak daripada sesuatu yang emang penting, tapi kita tidak sukai gitu. Maka yang pertama adalah cobalah cintai itu dengan cara kita mengenal apa yang emang benar-benar kita butuhkan gitu dalam buku itu. Mencari bagian-bagian terpenting untuk mengenal hal itu. Kayak misalkan teman-teman, kenapa sih teman-teman penting untuk mengenal sejarah gitu? Sejarah Islam. Karena dalam mengenal sejarah itu teman-teman akhirnya tahu kan bagaimana perjuangan umat Islam, bagaimana teman-teman bisa termotivasi dengan beberapa tokoh gitu. Seperti Muhammad Al-Fatih, kemudian Sultan Bayezid, terus kemudian pelopor pendiri Turki Utsman gitu kan, yang akhirnya bisa memberikan paham itu selama beberapa generasi. Nah, seperti itu. Cobalah untuk belajar mencintai dan dengan mengenali tujuan dari buku itu. Oh ya, tambahan sedikit. Ya untung ditanya ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalau misalkan mau baca buku, contoh buku apa ya? Misalnya buku anak, ada e-book nggak sih? Sebentar. Kalau baca buku itu jangan langsung baca bab 1 teman-teman. Tapi dibaca kata pengantar dengan daftar isinya dulu. Jadi biasanya di dalam kata pengantar atau di dalam bahasanya ya. Biasanya di dalam standar kompetensi. Nah, standar kompetensi kan biasanya teman-teman kalau yang punya buku paket tuh, itu kan ada tuh standar kompetensinya. Nah, itu dibaca coba. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman itu tahu apa yang mau disampaikan gitu. Disampaikan dalam buku tersebut. Karena kalau teman-teman nggak tahu standar kompetensinya, itu kadang-kadang teman-teman malas sih buat baca. Kayak sebentar, karena share screen sebentar ya. Sebentar.
Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Ini buku tentang kualitatif ya. Afan ya bahasa Inggris karena emang adanya buku bahasa Inggris semua. Jadi ya mau nggak mau, meskipun Ana nggak suka buat belajar bahasa Inggris, tapi Ana harus mau nyicil. Nah, apa namanya? Jadi yang pertama itu kita ngelihat dulu apa namanya standar kompetensinya. Cuma kan di sini belum apa namanya diperjelaskan ya apa namanya standar dari kompetensinya itu apa. Nah, teman-teman bisa baca di daftar isinya. Jadi daftar isinya itu tujuannya adalah memberikan gambaran kepada kita apa sih yang dijelaskan dalam buku tersebut gitu. Terus teman-teman sebelum mempelajari implisit dalam buku itu, teman-teman harus tahu eksplisit dalam buku itu apa. Karena kalau teman-teman tahu tujuan eksplisit dalam buku itu apa, teman-teman baru bisa menggali implisit dulu dalam buku. Nah, kadang saking pintarnya kita gitu kan, saking semangatnya kita dalam membaca, kita langsung ngejos aja gitu baca gitu. Tapi kita nggak tahu yang mau diajarkan dalam yang mau diceritakan dalam buku ini apa gitu. Kayak contoh nih tentang kualitatif. Di sini ada tentang background kualitatif dalam metode psikologi, terus kemudian ada data koleksi dari kualitatif. Nah, kemudian di sini nih, ini adalah poin-poin dalam standar kompetensi. Nah, teman-teman baca aja judul-judulnya dulu gitu. Karena di situ nanti akan ada penjelasan-penjelasan secara implisit. Itu yang akan memudahkan teman-teman untuk memahami sebuah konsep. Karena kalau misalkan kita langsung baca nih, misal langsung baca nih ke bawah ya. Langsung baca kayak gini. Kira-kira teman-teman mau nggak? Nih saya zoom nih. Misalkan kayak gini langsung gitu. Teman-teman mau nggak langsung baca kayak gini gitu kan? Tapi tanpa tahu penjelasan eksplisitnya itu apa gitu. Nggak mau. Nah, itulah kadang apa namanya siswa sekarang itu kan kadang saking semangatnya membaca buku dia nggak baca gitu. Maksudnya nggak baca atas-atasnya gitu. Ini juga sih yang kadang apa namanya kalau kita mau bikin konten materi atau kita mau apa namanya bikin prolog, kita bisa ngeliat dari apa namanya buat mempermudah kita bisa ngeliat dari konten-kontennya ini buat mempermudah kita sebenarnya. Itu aja sih mungkin apa namanya untuk sedikit jawab. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya, open mic juga nggak apa-apa. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ini sampai jam berapa ya, Bang Saleh? Sampai 11.35, Bang. Sudah 10 menit lagi loh. Sayang banget loh. Silahkan bertanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bang, itu ada yang bertanya lagi. Bagusnya baca sehari berapa lama? Oh, intensitas waktunya ya. Sehari itu kalau bisa 2 jam. 2 jam itu dipotong setiap waktunya itu, setiap sesinya itu 15 menit. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau misalkan langsung baca 2 jam itu, otak kita nggak pusing gitu. Jadi intensitas waktunya itu harusnya 2 jam ya sehari. Sehari itu kalau bisa 2 jam. Itu paling buat minimal dan itu tidak bisa ditawar-menawar. Kalau kita mau jadi orang yang lebih baik. Cuma buat jedanya itu bisa 15 menit, 15 menit, 15 menit. Jadi 15 menit sampai teman-teman 2 jam gitu. Dan waktu yang paling efisien itu pagi, siang, malam. Nah, paginya itu bisa jam 2:30 atau menjelang subuh, atau di atas jam
8. Jam 8 sampai jam 10. Nah, siangnya itu jam 1 sampai paling maksimal itu jam setengah 3. Karena kalau udah masuk jam 3 itu udah kurang efisien. Terus kalau malam itu paling enak itu pas maghrib, habis maghrib 15 menit, atau setelah isya 15 menit. Kalau teman-teman belajar di atas jam 9, jam 10, itu kurang efektif. Bisa, cuma kurang efektif gitu. Dan itu akan lebih banyak nge-push energi teman-teman. Gitu sih. Ada lagi? Menarik ya pertanyaan. Ini masih ada Bang Lang nggak? Nggak ada ya Bang Lang? Nggak ada kayaknya. Oke. Oke teman-teman, tolong dong tulisin di sini apa namanya masih ada waktu kan ya? Mumpung masih ada waktu, tolong dong teman-teman di sini tulisin apa aja yang teman-teman dapetin setelah materi ini gitu di kolom chat. Bang, bentar dong Bang. Saya nanya satu lagi Bang. Oh ya, boleh. Ada di chat Bang. Bang, anak SMA itu bagusnya baca buku tentang apa? Oke, anak SMA ya. Anak SMA itu cocoknya baca buku. Yang pertama itu tentang bidangnya. Tentang bidang sains, fisika, misalkan IPA. Cobalah baca tentang bidang sains, fisika, sama kimia. Itu secara eksplisit dulu aja. Maksudnya eksplisitnya itu gambaran-gambaran kecilnya aja gitu. Misalkan kimia, apa sih yang dijelasin dalam kimia? Kalau bisa, buku-buku yang emang ada gambarnya gitu. Terus yang menarik itu sebenarnya anak IPS sih, kalau anak IPS mau baca. Karena anak-anak IPS itu biasanya dia gambarnya itu lebih eksplisit lagi gitu. Jadi eksplisit itu lebih tertera gitu. Jadi kalau misalkan IPS itu dia kan ada tentang sejarah, terus kemudian ada tentang politik. Nggak tahu deh kalau di SMA itu diajarin apa enggak. Terus ada tentang ekonomi. Nah, ekonomi itu sebenarnya teman-teman bisa ngelihat gambaran ekonomi Indonesia itu kayak apa sih? Apa gitu yang menarik buat dipelajari. Jadi yang pertama itu bidangnya, kenalin dulu secara eksplisit itu bidangnya apa aja, terus standar kompetensinya itu apa aja, itu sih apa namanya anak SMA. Cuma kalau untuk buku-buku agama, cobalah teman-teman baca dasar-dasar apa namanya kitab akidah gitu, akidah atau tauhid gitu. Terus sama tentang adab dalam belajar, dan yang terakhir itu tentang sejarah. Kalau sejarah, anak rasa itu udah perlu mengenal sih tentang anak SMA itu udah perlu mengenal sih, terutama tentang sejarah bangsanya gitu. Dan ternyata kalau teman-teman dalamin sejarah tentang bangsa Indonesia itu lebih banyak kelamnya daripada apa namanya bagusnya gitu. Even meskipun kita sudah merdeka. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, tolong tulis ya di kolom chat. Itu apa aja sih yang teman-teman dapetin dari materi hari ini? Boleh ya, sambil ini. Oke, Masya Allah nih dari Bang Farhan. Dari materi ini kita tahu seberapa pentingnya literasi bagi suatu bangsa, bahkan individu, dan seberapa pentingnya mengatur waktu dalam berbagai hal, terutama dalam bermain video game. Oke. Ayo yang lain ditunggu. Syukran, Masya Allah Bang Farhan. Jazakallah khair. Ditunggu teman-teman yang lain.
Ya monggo teman-teman silakan ditulis ya di kolom chatnya apa namanya, apa yang teman-teman dapat dari materi ini gitu. Supaya Ana bisa dapat gambaran apa namanya, apakah materi yang diberikan itu sudah tersampaikan atau belum gitu. Oke, dari Muhammad Rizky. Karena tahu pentingnya literasi serta info yang menarik seperti peringkat baca di Indonesia, pendidikan dari para pekerja migran dan lain-lain. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, ditunggu teman-teman yang lainnya. Oke, jika nggak ada lagi, Ana rasa udah sekian ya. Nanti materi Ana kirimin ini ya ke apa namanya, ke salah satu pengurus NKI. Nanti supaya teman-teman bisa lihat. Oke, masih ada satu lagi nih dari teman kita. Oke, dari Mbak Raisa. Yang dapat Indonesia berada dalam tingkat 60 global kemudian literasinya, dan hal ini berkaitan dengan rendahnya pendidikan di Indonesia, yang dimana banyak hanya yang lulusan SD. Dari semua ini tergantung kepada kita, akan kita membawa nasib bangsa ini kemana. Kita bias berubah dari diri kita sendiri, atau kita bias menumbuhkan minat baca dengan mengenal bacaan. Misalkan ikut fair, menentukan literasi, membuat ruangan baca, membaca akan membosankan kalau kita nggak tahu isinya. Oleh karena itu, kita harus memahami baca dari segi eksplisit dan implisit. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik, Mbak Raisa. Oke, teman-teman, Anda rasa waktunya udah cukup ya, karena nggak terlalu baik kalau misalkan terlalu lama-lama materi. Ana sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman atas kesempatannya. Semoga ini bisa menjadi ada kebaikan buat kita semua, karena ini sama-sama menuntut ilmu. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Gufron atas penyampaian materinya. Sebelum kita menutup acara NKI pada pagi hari ini, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi absen yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Ya, sebelum menutup itu diminta untuk para peserta untuk membuka on cam-nya terlebih dahulu untuk dokumentasi. Oke teman-teman, saya izin ngambil screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, syukron. Ya, syukron Raisa. Untuk teman-teman semua, silahkan untuk live dari Zoom ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya teman-teman. Ana izin live ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syukron, Bang. Bang. Syukran ya, Bang. Syukron, Bang.